Kisah sosok di api lilin. Namaku Dian. Orang bilang, aku punya mata batin yang terbuka sejak kecil. Aku bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak terlihat. Awalnya, aku pikir itu cuma imajinasi anak kecil. Sampai suatu malam, aku melihat ibu berdiri di depan pintu kamarku. Dia menatapku sambil tersenyum. Padahal ibu sudah meninggal 3 hari sebelumnya. Sejak itu, aku takut dengan cahaya lilin. Karena setiap kali lilin menyala, bayangan hitam muncul di sekelilingnya. Berdiri, bergerak, menatapku tanpa wajah. Aku sudah dewasa sekarang, tapi penglihatan itu tidak pernah hilang. Malah, semakin kuat. Kadang aku bisa mendengar bisikan mereka di telingaku. Kami menunggumu di seberang cahaya. Akhirnya, aku mencari bantuan. Seorang paranormal tua bernama Buraras bilang, kalau mataku bisa ditutup dengan ritual api lilin. Syaratnya sederhana, 7 lilin putih, 1 cermin, dan darahku sendiri. Aku hanya perlu menatap pantulan api di cermin, membaca doa, lalu membiarkan lilin padam sendiri. Aku melakukannya di kamar malam itu. Cahaya lilin bergetar pelan. Cermin berembun, dan udara jadi dingin, seperti dari ruang lain. Aku membaca doa yang diajarkan Buraras. Suara gemetar di tenggorokan. Saat aku membuka mata, aku merasa lebih ringan. Tidak ada bayangan, tidak ada suara. Sunyi. Aku tersenyum lega. Akhirnya, aku bebas. Tapi tepat sebelum lilin terakhir padam, aku melihat sesuatu di cermin. Sosok hitam berdiri di belakangku, membentuk bayangan di api terakhir yang menyala. Ia berbisik dengan suara retak. Kau pikir kami padam, padahal kaulah api itu. Cahaya lilin meredup, lalu mati. Gelap. Dan dalam gelap itu, aku masih melihatnya. Menatapku tanpa cahaya, menunggu lilin dinyalakan lagi. Malam itu aku terbangun karena mencium bau yang sangat familiar. Aroma lilin yang terbakar. Padahal aku sudah memadamkan semua lilin sejak ritual itu selesai. Aku membuka mata. Di ujung tempat tidurku, api kecil berkelip. 1 lilin berdiri di lantai, meneteskan cairan putih ke lantai, seperti darah beku yang mengeras pelan. Aku menelan ludah. Tangan gemetar saat meraih korek di meja. Tapi aku tak punya keberanian untuk memadamkannya. Karena di dalam nyala kecil itu, aku melihat sesuatu. Ada wajah hitam, berlapis abu, menatapku dari dalam api. Bukan bayangan, bukan pantulan, tapi benar-benar menatap balik. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan, seolah menggumam sesuatu yang tak bisa kudengar. Lalu api itu membesar. Seketika, seluruh ruangan diterangi cahaya oranye, dan di dinding muncul bayangan orang-orang yang berbaris mengelilingiku. Ada yang berdiri, ada yang merangkak, ada yang menggantung di langit-langit. Mereka tidak bersuara, tapi aku tahu mereka melihatku. Aku lari ke cermin. Aku pikir, kalau aku menutup mataku di depan pantulannya, mereka akan pergi. Tapi pantulan itu bukan aku. Tubuh di cermin memandang balik sambil tersenyum. Matanya hitam, dan di tangannya lilin yang sama. Kau sudah membuka pintu, katanya lirih. Sekarang kami datang lewat nyalamu. Cermin mulai bergetar, retak di pinggirnya, tapi pantulan itu masih utuh. Aku mundur, menabrak meja, lilin di lantai padam, dan tiba-tiba semua bayangan lenyap, sunyi, gelap. Aku terisak. Apa yang sebenarnya kulakukan malam itu? Apa ritual itu benar menutup mata batinku? Atau justru membuka gerbang bagi sesuatu yang lain? Besok paginya, aku pergi ke rumah Buraras. Tapi tetangganya bilang, rumah itu sudah kosong. Sejak seminggu lalu, wanita tua itu meninggal, terbakar dalam kebakaran aneh. Malam yang sama ketika aku melakukan ritual itu, aku tak bisa berpikir jernih. Aku kembali ke kamar,
berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi saat aku menutup pintu, di meja kamarku ada 7 lilin baru, nasi dan di kertas di sampingnya tulisan yang aku kenali. Untuk menutup api, kau harus menatapnya lagi. Malam itu aku terbangun karena mencium bau yang sangat familiar. Aroma lilin yang terbakar. Padahal aku sudah memadamkan semua lilin sejak ritual itu selesai. Aku membuka mata. Di ujung tempat tidurku, api kecil berkelip. 1 lilin berdiri di lantai, meneteskan cairan putih ke lantai, seperti darah beku yang mengeras pelan. Aku menelan ludah. Tangan gemetar saat meraih korek di meja. Tapi aku tak punya keberanian untuk memadamkannya. Karena di dalam nyala kecil itu, aku melihat sesuatu. Ada wajah hitam, berlapis abu, menatapku dari dalam api. Bukan bayangan, bukan pantulan, tapi benar-benar menatap balik. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan, seolah menggumam sesuatu yang tak bisa kudengar. Lalu api itu membesar. Seketika, seluruh ruangan diterangi cahaya oranye, dan di dinding muncul bayangan orang-orang yang berbaris mengelilingiku. Ada yang berdiri, ada yang merangkak, ada yang menggantung di langit-langit. Mereka tidak bersuara, tapi aku tahu mereka melihatku. Aku lari ke cermin. Aku pikir, kalau aku menutup mataku di depan pantulannya, mereka akan pergi. Tapi pantulan itu bukan aku. Tubuh di cermin memandang balik sambil tersenyum. Matanya hitam, dan di tangannya lilin yang sama. Kau sudah membuka pintu, katanya lirih. Sekarang kami datang lewat nyalamu. Cermin mulai bergetar, retak di pinggirnya, tapi pantulan itu masih utuh. Aku mundur, menabrak meja, lilin di lantai padam, dan tiba-tiba semua bayangan lenyap, sunyi, gelap. Aku terisak. Apa yang sebenarnya kulakukan malam itu? Apa ritual itu benar menutup mata batinku? Atau justru membuka gerbang bagi sesuatu yang lain? Besok paginya, aku pergi ke rumah Bu Raras. Tapi tetangganya bilang, rumah itu sudah kosong. Sejak seminggu lalu, wanita tua itu meninggal, terbakar dalam kebakaran aneh. Malam yang sama ketika aku melakukan ritual itu, aku tak bisa berpikir jernih. Aku kembali ke kamar, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi saat aku menutup pintu, di meja kamarku ada 7 lilin baru, nasi, dan di kertas di sampingnya tulisan yang aku kenali. Untuk menutup api, kau harus menatapnya lagi. Malam itu, aku menyerah pada rasa takut. Aku ingin tahu kebenarannya. Aku menyalakan 1 lilin, hanya 1, di tengah kamar yang gelap. Aku duduk di lantai, menatap nyala kecil itu, dan berbisik lirih. Tunjukkan siapa kalian. Api itu bergetar, lalu memanjang seperti disentuh angin yang tak ada. Udara berubah hangat, lalu panas. Aroma daging terbakar memenuhi kamar. Di dalam api, muncul bayangan samar. Awalnya cuma bentuk wajah, tapi perlahan aku melihat tubuhku sendiri, berdiri di seberang nyala api, dikelilingi ruangan lain yang gosong. Dia menatapku dengan mata yang sama, tapi lebih kelam. Bibirnya terbakar, kulitnya mengelupas, tapi dia tersenyum. Akhirnya, kau menatapku, katanya pelan. Aku adalah kau yang tertinggal di dalam nyala pertama. Apa maksudmu saat kau memadamkan lilin di malam ritual itu? Katanya, api tidak padam, hanya berpindah. Separuh jiwamu terseret ke sisi lain. Tempat kami terbakar selamanya. Cahaya lilin bergetar keras. Aku ingin memadamkannya, tapi tak bisa. Tangan terasa berat. Dan dari sekeliling nyala, muncul wajah-wajah lain. Wajah manusia yang gosong. Matanya menyala merah, seperti bara. Mereka berbisik serempak, padamkan, padamkan. Sebelum nyalanya menelan dunia, aku menjerit, meniup lilin itu dengan paksa. Gelap, hening,
Tapi ketika gelap menyelimuti kamar, aku sadar sesuatu berubah. Cermin di dinding kini menampilkan pantulan ruangan yang terbakar, bukan kamarku. Dan di dalamnya, aku melihat diriku yang lain, memegang lilin yang masih menyala di tangannya. Ia menatapku dari sisi lain cermin. Dan kali ini, bukan sekadar pantulan, dia bergerak sendiri, mendekat ke permukaan kaca. Lalu api di dalam pantulan mulai merambat ke dinding kamarku. Aku panik, melempar air, tapi api itu tak padam, malah menjalar lewat bayanganku di lantai. Api tanpa sumber, panas tanpa asap. Aku lari keluar kamar, tapi sebelum sempat membuka pintu, bisikan itu kembali. Kau yang terakhir harus padam. Aku jatuh terduduk, menangis. Nyala lilin di belakangku padam sendiri. Tapi kini, aroma terbakar itu menempel di kulitku sendiri. Sudah 3 hari sejak aku terakhir tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat diriku sendiri di tempat yang terbakar. Sementara di dunia nyata, pantulan di cermin makin berubah. Awalnya cuma bekas gosong di pipi pantulan itu, lalu matanya menjadi lebih hitam. Kini, setiap kali aku menatap cermin, dia tidak lagi meniru gerakanku. Dia bergerak lebih dulu, seperti tahu apa yang akan kulakukan. Pagi ini, aku mencoba memecahkan cermin itu. Tapi sebelum palu menyentuh kaca, suaranya terdengar dari balik pantulan. Kalau kau pecahkan ini, kau akan ikut terbakar. Tanganku terhenti. Pantulan itu menatapku, lalu mengangkat tangannya, memperlihatkan lilin yang masih menyala di sana. Api kecil itu berputar, seolah memanggil sesuatu. Dan tiba-tiba, ruangan di sekitarku bergetar. Dinding berubah hangus, langit-langit retak, udara jadi panas. Aku mundur, namun di setiap langkah mundur, lantai di belakangku berubah jadi abu. Dunia di cermin dan dunia nyata perlahan menyatu. Garis batasnya kabur. Aku berlari keluar kamar, tapi seluruh rumah tampak berbeda. Dinding hitam, foto keluarga meleleh, dan di ruang tamu ada sosok-sosok manusia gosong berdiri diam menghadapku. Mereka tidak bergerak, tapi di antara mereka, aku melihat Buraras. Matanya berlubang, kulitnya melepuh, namun ia masih mengenali aku. Tian, tat, katanya parau. Api itu tak bisa dipadamkan. Kau harus menutupnya dari dalam. Dari dalam? Aku ya, hanya kau yang bisa menutup pintu yang kau buka. Aku ingin bertanya lagi, tapi tubuh Buraras mulai retak seperti arang. Ia terbakar dari dalam, berubah jadi abu di depan mataku. Dan dari arah kamarku, cahaya oranye menyala terang, seperti kebakaran besar. Aku kembali berlari, menembus panas yang membakar kulitku. Cermin itu bergetar hebat. Pantulan di dalamnya kini tersenyum lebar, seolah menunggu. Ia berkata dengan suara yang sama persis denganku, "Tutup pintunya, Dian. Aku sudah siap menggantikanmu." Aku mengerti maksudnya. Seseorang harus tinggal di dalam untuk menutup gerbang itu selamanya. Aku menatap cermin sekali lagi. Air mata jatuh, lalu melangkah maju. Saat kulitku menyentuh permukaannya, rasa panas luar biasa menyambar. Cahaya putih menyilaukan mata. Sebelum semuanya gelap, aku sempat melihat pantulan itu menatapku penuh damai, lalu menutup mata. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti kawasan rumah tua milik keluarga Dian. Warga sekitar mencium bau hangus dari kejauhan. Ketika petugas pemadam tiba, rumah itu sudah jadi abu. Tapi anehnya, tidak ditemukan sisa jasad siapapun di sana. Di tengah reruntuhan, hanya satu benda yang tersisa utuh. Cermin besar, dengan permukaannya menghitam, seperti terbakar dari dalam. Petugas yang menemukannya bersumpah melihat nyala kecil di balik cermin. Seolah api lilin menari pelan di sisi lain. Mereka menganggap itu hanya pantulan cahaya matahari. Tapi malamnya, penjaga gudang tempat barang bukti disimpan mendengar suara perempuan berbisik dari balik cermin itu.
Aku di sini, aku berhasil menutup pintunya. Sejak saat itu, setiap malam pukul 2, lilin-lilin di ruang penyimpanan gudang selalu menyala sendiri. Dan suhu ruangan naik perlahan. Sampai udara terasa menyesakkan. Seperti berada di dekat tungku besar di Tempot Lane, jauh dari kota itu. Seorang mahasiswa bernama Nadia membeli cermin tua dari pasar Loak. Penjualnya bilang, ditemukan di lokasi kebakaran, tapi tak pernah retak sedikit pun. Nadia tertarik karena ukirannya cantik, berbentuk lingkaran dengan lambang lilin di tengah bingkainya. Ia tak tahu, itu adalah cermin milik Dian malam pertama. Setelah cermin itu dipasang di kamar, Nadia menyalakan lilin kecil di mejanya untuk belajar. Tiba-tiba, nyala lilin menunduk ke arah cermin, seolah tertarik oleh sesuatu. Ia memandang pantulannya dan melihat api dalam cermin menari sendiri, lebih besar, lebih hidup. Dalam pantulan itu, muncul sosok perempuan berambut panjang dengan wajah penuh celaga. Matanya memerah seperti bara, tapi ada kesedihan di sana. Sosok itu menatap Nadia dan berkata pelan, "Tolong jaga nyalanya, jangan biarkan padam." Nadia tersentak, meniup lilin dengan panik. Tapi lilin di dalam cermin tidak padam, malah semakin terang, membentuk bayangan tubuh yang berdiri di belakangnya. Perlahan, sosok itu melangkah maju dari dalam cermin, membawa nyala api kecil di tangannya. Api itu bukan membakar, tapi menyatu, menyalakan lilin di meja Nadia kembali. Dan dari api itu, suara Dian terdengar samar. Seseorang harus menjaga cahaya agar yang di dalam tetap di sana. Cermin bergetar pelan. Nyala api bergoyang lembut seperti napas hidup. Nadia menatapnya dalam-dalam. Dan entah kenapa, ia merasa hangat. Ada bisikan kecil di telinganya, begitu lembut namun dingin. "Sekarang giliranmu, Nadia." Sejak malam itu, cermin tua itu berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Siapapun yang menyalakan lilin di depannya akan melihat bayangan api lain yang menatap balik dari sisi seberang. Tak pernah padam, tak pernah benar-benar mati, karena di balik setiap nyala lilin selalu ada satu jiwa yang terbakar dan satu lagi yang menggantikannya. Dan cerita pun tamat.